Apriani dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagian kedua, mengapa kita harus peduli terhadap resiko. Oke, lanjut aja langsung ke slide yang pertama. Mengapa kita peduli dengan resiko? Apakah manusia itu menghindari atau mencari resiko? Semua juga tergantung pada manusia itu sendiri. Ada beberapa manusia yang memang suka mencari resiko, itu berarti dia suka untuk mencari tantangan. Sedangkan ada yang menghindarinya karena menurutnya mungkin resiko itu terlalu berbahaya untuknya dan dia lebih suka hidup dengan santai-santai saja. Ada 3 macam orang atau individu yang dapat dikategorikan. Yang pertama, orang yang menghindari resiko. Yang kedua, orang yang mencari resiko. Yang ketiga, netral terhadap resiko. Lalu, yaitu ada kembaran atau duality of risk, kembaran resiko. Maksud yang kembaran di sini adalah, kita langsung ke contoh saja. Yang pertama itu, resiko itu ada bentuk resiko keuangan, ada bentuk resiko fisik. Contoh dari resiko fisik seperti resiko kematian, di mana ada orang yang berani untuk panjat tebing yang memiliki resiko kematian, tetapi tidak berani mengendarai mobil tanpa menggunakan sabuk pengaman. Padahal menggunakan mobil tanpa sabuk pengaman pun itu memiliki resiko kematian, sama saja dengan naik panjat tebing yang memiliki resiko kematian. Yaitu berarti dari 2 kejadian ini memiliki satu resiko yang sama. Adapun contoh yang kedua tentang resiko keuangan, di mana dia tidak mau mengambil resiko kematian, yaitu seperti panjat tebing yang mengibarkan bendera atau menaiki mobil tanpa sabuk pengaman. Dia lebih memilih berinvestasi membeli saham di eBay, walaupun tidak pasti apakah saham itu akan tetap naik dari awal dia membeli atau justru turun dari harga awal dia membeli. Selanjutnya di slide 3 ini akan membahas tentang utilitas dan kekayaan. Di dalam materi ini yaitu perorangan atau individu membuat pilihan bukan untuk memaksimumkan kekayaan, akan tetapi memaksimumkan atau memperbanyak harapan. Dan di dalam teori ini ada judi yang terkenal, yaitu paradoks St. Petersburg yang diperkenalkan oleh Nicholas Bernoulli. Teori ini disebut teori paradoks, di mana harapan yang tak terhingga, nilai harapan yang tak terhingga. Nah, contoh judi ini yaitu kita mengikuti judi melalui uang logam, di mana uang logam ini ada gambar uang dan ada gambar hewan atau angka dan gambar. Nah, sedang angka itu diberi nilai 1 juta. Jika angka itu terus keluar, maka uang 1 juta itu kita bisa dapatkan. Tetapi jika kita dapat uang 1 juta, kita boleh mengikuti lagi. Seperti kalau nanti yang kedua kali dapat angka lagi, maka kita akan dapat lagi 1 juta. Nanti kalau kita yang ketiga kali ikut lagi, dapat angka lagi 1 juta. Terus seperti itu tanpa ada batasan. Itu yang disebut mempunyai nilai yang tak terhingga. Jadi kita bisa dapat beruang sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya yaitu risk aversion, yaitu mengukur penghindaran resiko, di mana mengukur penghindaran resiko ini dalam terminologi khusus, di mana spesifik menjadi langkah awal dalam menganalisisnya, berurusan dengan resiko yang berkaitan dengan portofolio. Sesi ini atau dalam seksi ini kita dapat mengujinya mulai dengan teknik penawaran judi yang masih efektif, lalu memperhatikan apa yang dipilih orang, dan bergerak pada ukuran yang lebih kompleks. Untuk selanjutnya itu ada certainly equivalence, di mana disebut dengan kesetaraan kepastian. Dalam materi ini menjelaskan tentang 2 jenis individu. Yang pertama yaitu ada individu penghindar resiko, yang kedua ada individu yang netral terhadap resiko. Individu yang netral terhadap resiko itu rela membayar 20 juta untuk 20% kemenangan.
dari 100 kemenangan, sehingga 80%-nya tidak ada kepastian dia akan menang atau tidak. Sedangkan kalau penghindar risiko akan membayar lebih kecil dari 20 juta karena menurutnya risiko untuk kehilangan 80% itu terlalu besar. Selanjutnya itu koefisien penghindaran risiko, di mana dalam certainty equivalence sudah dijelaskan tentang pandangan individu terhadap risiko, sedangkan di sini peneliti ingin melihat lebih luas lagi pada risiko dengan mengembangkan suatu model yang berurusan dengan risiko. Dalam koefisien penghindaran risiko ini, kita akan belajar tentang seberapa besar utilitas yang akan kita terima atau kita dapatkan ketika kalau kita menambah kekayaan atau kita kehilangan, atau utilitas yang hilang ketika kita mengurangi kekayaan. Menurut rumus Arrow dan Fred, rumus ini memiliki fungsi bahwa kita dapat melakukan perbandingan terhadap lintas individu yang berbeda dengan individu yang berbeda fungsi utilitasnya. Hal ini digunakan untuk menarik kesimpulan tentang perbedaan penghindaran risiko baik itu individu atau. Selanjutnya yaitu ada expected utility response. Secara intuitif, seseorang lebih memilih menghindari resiko, padahal resiko tersebut memiliki peluang yang sangat besar di kemudian hari. Contohnya, seperti orang-orang yang lebih menghindari berinvestasi saham, padahal investasi tersebut dapat mempunyai peluang yang besar di kemudian harinya. Kemudian ada prospek teori, yaitu ada beberapa penyimpangan dari rasionalitas yang terobservasi dengan baik. Yang pertama itu adalah framing, yaitu keputusan yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti dipengaruhi oleh pilihan-pilihan itu sendiri. Contohnya, ketika kita membeli banyak barang, kita akan mendapatkan diskon atau potongan harga dibandingkan kita membeli dengan satuan barang dengan harga yang normal. Kemudian yang kedua adalah non-linear preference, yaitu anggap saja A sebagai mobil dan B sebagai motor, C sebagai sepeda. Pada intinya, orang akan lebih senang mengendarai mobil dibandingkan motor. Kemudian, orang akan lebih senang menggunakan motor dibandingkan sepeda, dan orang akan lebih senang menggunakan mobil dibandingkan sepeda. Yang ketiga, yaitu ada risk aversion dan risk seeking, yaitu terkadang orang lebih senang memilih menghindari resiko, tetapi ada juga orang yang lebih senang mengambil resiko di banyaknya kesempatan. Contohnya seperti berinvestasi saham. Banyak orang yang lebih menghindari resiko, tetapi ada juga orang yang lebih memilih investasi saham karena memiliki peluang yang besar di kemudian harinya. Yang keempat yaitu ada source, yaitu seperti ada orang yang lebih senang membeli barang yang baru dengan harga yang mahal dan kualitas yang bagus dibandingkan membeli barang second yang murah dengan kualitas yang mungkin sudah tidak bagus lagi. Yang terakhir yaitu adalah loss aversion. Pada intinya, orang akan lebih senang melakukan hal yang tidak pasti, tapi pada akhirnya dia akan kalah atau menang dibanding dia akan melakukan hal yang pasti sudah kalah. Contohnya seperti persaingan industri Oppo dengan Xiaomi. Dia memiliki perbandingan yang pasti dia sama-sama seimbang dibandingkan dengan Xiaomi dengan HP Samsung, yang pasti akan kalah produknya dengan produk Samsung. Selanjutnya yaitu adalah pilihan investasi. Yang pertama adalah alokasi aset, yaitu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen portofolio, di mana investor akan menentukan kelas aset apa yang akan dipilihnya untuk investasi kekayaannya. Seperti investor yang memilih penghindaran risiko yang rendah, mereka akan berinvestasi kepada jenis investasi saham dibandingkan mereka yang memilih penghindaran risiko yang tinggi. Mereka akan memilih jenis investasi yang aman seperti berinvestasi menabung di bank, sehingga mereka tidak memiliki risiko untuk kehilangan modalnya. Kemudian yaitu adalah pilihan aset. Ketika investor telah menentukan jenis investasi apa yang akan dipilih, kemudian investor memilih saham atau
jenis obligasi apa yang akan dipilihnya dengan melihat hindaran resiko yang rendah dan untuk berinvestasi adalah evaluasi kinerja, yaitu pertimbangan dari investasi tersebut, apakah investasi tersebut mendapatkan hasil yang seimbang dengan yang sudah diinvestasikannya. Kemudian slide selanjutnya yaitu adalah keuangan korporasi. Yang pertama yaitu adalah keputusan investasi. Beberapa investasi menawarkan imbalan hasil yang terjamin, tapi pada kenyataannya semua jenis investasi pasti mengandung resiko. Di sini kita harus menentukan investasi apa yang akan kita pilih dengan melihat resiko yang diketahui dan harapan arus kasnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah keputusan keuangan. Secara khusus, membiayai kegiatan bisnis mungkin bisa menguntungkan ketika kita menentukan berapa utang dan ekuitas untuk mendanai suatu bisnis. Kita berhadapan pernyataan mendasar tentang resiko dan imbalan hasil bisnis tersebut. Cara kita melihat resiko tergantung berapa banyak kita berhutang. Semakin banyaknya hutang, semakin tinggi resikonya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah keputusan dividen. Sebagai perusahaan kita harus mengambil berapa yang harus kita bagikan, besar atau kecilnya keuntungan kepada para pemegang saham, atau menahan dividen tersebut untuk diputarkan kembali ketika di masa depan ekonomi melemah dan perlunya investor. Kemudian slide selanjutnya yaitu adalah penilaian. Di dalam kedua manajemen, portofolio dan korporasi keuangan, nilai bisnis mendasari pengambilan keputusan. Dengan manajemen portofolio, kita mencari perusahaan yang berdagang pada fair value. Sementara pada keuangan korporasi, membuat keputusan yang meningkat pada nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.